putih, ilmu merah. Kita ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, salam jumpa lagi di channelnya MTC. Semoga kita semua diberi kelancaran dalam segala hal aktivitas sepanjang hari, sepanjang waktu. Ini baru datang juga ya tadi sore, kiriman dari Jakarta Barat, Kembangan Selatan, atas nama Muhammad Jidan Febrian Syah. Tapi kalau di sininya beda nama ya. Kalau di sini untuk manifestnya Jakarta Barat, Kembangan Selatan, pengirimnya Rika Setiawati. Ini dari Jakarta Barat ya. Tapi kita akan tunda dulu ya untuk membahas ini. Kita membahas untuk melanjutkan yang tadi saya unboxing dengan anak-anak. Tadi sore anak-anak ribut untuk membuka paket. Jadi ini kita akan bahas di episode selanjutnya. Anak saya emang kalau nerima paket seperti apa ya, ribut aja, minta dibuka. Ya ini kita akan melanjutkan unboxing tadi ya. Kiriman dari mana tadi? Dari sobat siapa ini? Dari Cipinang ya, Jalan Cipinang Tengah, Cipinang Melayu, Makassar. Ini Jakarta ya, masih daerah Jakarta sekalipun Makassar. Dari Cipinang. Untuk HP-nya yaitu Xiaomi Redmi 9 ini ya. Kita akan bahas ini dulu. Ya, sebelumnya kita ucapkan banyak-banyak terima kasih ya pada sobat-sobat, baik mas-mas, adik-adik, kakak-kakak maupun bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah percaya pada MTC. Terima kasih juga supportnya buat semuanya viewer atas doa dan supportnya. Ya bisa dibilang apalah arti sebuah channel MTC kalau tanpa viewer ya, tanpa dorongan, tanpa support ya tidak akan bisa ya. Ini kasus Redmi 9 yang kalau dinyalain itu mati sekali ya. Kita akan coba cek lagi ya. Ya, kita nyalakan. Nah, dalam beberapa detik, paling kurang 2 detik ya, mati lagi. Dan matinya juga sekali ya, tidak mati hidup, mati hidup. Sekarang kita akan coba cek konsumsi arusnya. Kita akan cek menggunakan USB cas. Kebetulan kalau saya menggunakan USB cas merek Sansen ya. Produknya skematik. Ini lumayan ya, cukup membantu pekerjaan kita. Kita akan coba cas. Nah, di sini tadi pas pertama nyolok itu konsumsi arusnya bagus ya. 1 ampere lebih. Coba kita ulangi lagi ya. Kita colok. Pertama nyolok menyentuh angka 1,3 1,4 ampere. Setelah itu turun drastis di angka 0,6 ampere dan handphonenya juga mati hidup seperti ini ya. Untuk kasusnya sih sama ya dengan kebanyakannya Redmi Note 9, hanya saja ini Redmi 9 ya. Kita akan bahas dan kita akan coba telusuri mencari tersangkanya. Apakah handphone Redmi 9 ini juga masih satu kandung apa ya dengan Note 9? Karena gejalanya juga sama ini. Tapi yang jelas kasus seperti ini bukan dari on off dan juga bukan dari baterai ya. Tadi soalnya kita nyalakan itu mati sekali. Biasanya kalau dari on off kan kita nyalakan hidup, kemudian 5 detik lebih mati lagi, kemudian nyala lagi gitu. Atau di saat sudah nyala kemudian masuk menu, beberapa detik kemudian itu langsung mati lagi.
Berarti ini bisa kita pastikan bukan dari on off ya. Karena kalau dari on off itu ya seharusnya pas kita colok itu tidak mati hidup dan juga konsumsi arusnya stabil ya. Kemudian juga bukan dari baterai ya, kita pastikan itu. Karena pas pertama kita colok di USB cas itu dia bisa menyentuh di atas 1 ampere, bahkan tadi 1,3 ya atau 1,4. Biasanya itu agak lemah ya baterainya kalau cuman nyampe 1,3 atau 1,4 ampere kemudian turun drastis. Biasanya kalau baterainya ada isi atau penuh itu kok seringkali menyentuh di angka 2 lebih ya, 2 ampere lebih kadang ya. Mungkin karena ini handphonenya nggak bisa dicas ya, jadi baterainya lemah. Kok ini keras banget ya sobat. Masih, kalau tidak salah ini masih segel ini ya, karena pas komen kemudian menghubungi nomor WA kita, handphonenya belum diapa-apain, katanya mati mendadak. Kemudian browsing dan mungkin jodohnya dengan MTC kali ya. Kemudian menyimak video-video dari MTC dan jadi mengikuti saran, yaitu tidak di software dulu untuk kasusnya handphone yang mati hidup. Sekalipun di situ tipenya mungkin Note 9 ya. Kalau Redmi 9 kebetulan ini baru masuk untuk kasus seperti ini. Tapi kalau dari tingkah lakunya mirip ya. Sama dengan Note 9. Tingkah laku koyo wong ae piye. Wah, tapi kok segelnya udah kebuka ya. Di sini segelnya sudah kebuka, udah pernah dibuka. Ada upaya apa ya? Ini kok baterainya agak melembung gitu ya. Baterainya seperti melembung ini. Kita akan coba ikuti trik daripada Note 9 ya, Redmi 9 ini. Karena dari gejala itu memang sangat mirip. Kalau di Note 9 kasus seperti ini ya kebanyakan itu terjadi karena penyebabnya IC sinyal. Apa mungkin tadi kan pas kita colokan USB kan cuman menyentuh 1,3 ya. Apa mungkin pengaruh baterai yang lemah atau juga pengaruh ini ya baterainya. Nih baterainya sepertinya udah ini ya, lapisannya udah misah ini. Jadi agak melembung gitu. Kita coba dengan baterai yang lain aja dulu ya, biar tidak penasaran. Karena untuk handphone ini emang penyakitnya itu bisa kita katakan jebakan Batman ini, yang terkadang terlihat kasusnya seperti ini kan. Umumnya kalau restart boot loop itu kan dari software ya, umumnya itu. Kemudian yang paling vital ya dari MMC. Kita akan coba cek dengan baterai yang lain apakah masih sama. Tapi yang terpenting untuk handphone ini jangan asal software ya. Kita coba colokan ini casannya ya. Nah, ternyata masih sama ya. Nah ini juga kalau ini pakai baterai yang lain kan itu menyentuh di 2 ampere ini. Mungkin pengaruh ini baterai yang sudah agak melembung kali ya. Ini dengan baterai yang lain kita pertama colokan itu langsung menyentuh di 2 ampere tuh ya, 2,2 kemudian turun drastis. Tapi kalau untuk baterainya dia itu hanya 1,3. Ya bisa jadi karena pengaruh baterai yang ngedrop bisa ya. Udah lemah, tapi yang jelas permasalahan bisa kita pastikan bukan dari baterai ya. Entah itu baterainya ngedrop atau tidak. Paling kalau misalkan kita sudah normal mesinnya berarti ya, kalau misalkan tetap aja ya baterai juga ini. Tapi saya yakin baterai sih masih bisa dipakai, cuman entah nggak tahu apa udah ngedrop atau tidak. Memang kalau dari fisik ini pelapisnya seperti udah misah ya, udah agak melembung. Untuk mesinnya sepertinya masih mulus ya, masih belum pernah ada upaya ya, sekalipun udah nggak segel. Tadi kan segelnya udah kebuka ya, tapi
untuk bagian atas mesinnya masih mulus, bagian bawah juga masih mulus ya. Sepertinya tidak ada masalah ya. Artinya sekalipun tidak segel, tapi belum ada upaya pengoprekan ini. Kita akan fokus ke bagian IC sinyal ya langsung. Karena kalau kita review dari tingkah lakunya kelakuannya Note 9 itu kan kalau seperti ini bisa dipastikan dari IC PA ya atau IC RF. Nah, kita akan coba ini ya untuk kasusnya Redmi 9 ini apakah bisa sama atau beda. Kita akan langsung eksekusi di bagian areal sinyal ya di sini ya. Dan juga sepertinya tidak ada bekas kena air ini ya handphone. Kita tutupi dulu dengan aluminium foil, terutama ini bagian soket kamera itu. Ini sangat penting ya. Penutupan seperti ini kadang pernah saya temui handphone yang sudah buka kemudian soket-soketnya ada yang pada leleh. Mungkin salah satunya ya seperti ini ya. Jadi di saat kita melakukan pengerjaan di samping-sampingnya itu tidak kita tutupi dengan aluminium foil. Kita akan kasih fluk dulu untuk mempermudah pengangkatan penutup kalengnya ini ya, penutup IC sinyalnya ini. Oke, kita akan langsung eksekusi saja. Are you ready? Ini perlu hati-hati ya, karena sekelilingnya ini kanan kirinya ada komponen-komponen yang lain. Jadi harus hati-hati banget ini. Jangan sampai gegabah ini. Dari mana ini arahnya yang enak? Coba dari sini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir saja, tapi alhamdulillah ini hampir saja tadi lepas ya goyang. Kita cek dulu tadi sempat nggak seimbang tadi mengangkat penutupnya, tapi alhamdulillah ya tidak ada yang mengkhawatirkan, semuanya komponen masih pada posisinya. Tadi emang agak goyang dikit mengangkatnya. Ini IC PA nya sepertinya sama ya untuk Note 9 ya. Kita coba saja ya. Kita akan bersihkan dulu untuk fluknya. Oke, kita tunggu dulu sampai dingin ya. Kemudian kita akan pastikan kondisi mesinnya dulu ya. Setelah kita angkat penutup kaleng dari IC sinyalnya itu, yaitu IC PA atau IC RF, kita akan pastikan handphonenya dalam kondisi masih tetap seperti semula atau malah mati atau justru malah normal ya. Kita pastikan dulu sebelum melangkah ke arah yang lain. Seperti yang tadi saya katakan untuk review dari pengalaman kasusnya handphone Xiaomi yang seperti ini ya. Kalau dinyalakan mati sekali, kemudian kalau sambil dicas itu mati hidup. Biasanya sih terjadi errornya yaitu pada IC sinyal ya. Terutama tadi yaitu IC PA. Sekalipun banyak dari sekian banyak komponen itu bisa mempunyai potensi semua ya untuk membuat handphone itu mati hidup. Ya, kita belajar dari pengalaman saja.
berhasil ya syukur, kalau tidak berhasil kita lanjut ke tahap berikutnya mencari tersangkanya. Kita kasih baut dulu ya, ini bagian on off ini, supaya tidak harus menekan LCD di saat kita mengetes. Kita akan coba sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Handphonenya sudah nyala dan liki apa kili? Kalau kita perhatikan ada perbedaan ya. Tadi kan kita nyalakan tanpa dicas, itu langsung mati ya beberapa detik, bahkan mungkin 2 detikan. Sekarang tampilannya agak lama nih. Ya kita tunggu saja ya. Nah, kili, wow. Istimewa. Walah re. Rupane Redmi 9 ya sebuyute ya. Rupane sekandung iki karo Note 9 iki, penyakit jebakan Batman. Ya sobat semua ya, seperti yang kita lihat ya. Ya kadang gimana ya, kita itu di lapangan ya kadang seperti ini ya. Makanya ya, selalu banget ya kita kasih saran untuk kasus-kasus seperti ini. Bahkan saya sempat menyebutkan di video-video yang sebelumnya itu ya, untuk generasinya Redmi Note 7, Redmi 8, Note 8, Redmi 8A maupun yang Pro-nya, termasuk juga ini Redmi 9 ya, bukan Note 9. Redmi 9 juga ternyata ini jebakan Batman ini kasusnya. Jadi ingat sama komen yang itu ya, salah satu komen, hoki banget, baru diangkat kalengnya saja sudah hidup. Ya tapi mau gimana lagi, orang handphonenya udah normal, apa yang mau dioprek lagi ya. Tapi ya ini kesimpulannya, ini alhamdulillah ternyata kasus Redmi 9 ini juga masih sebroyot ya. Masih sebroyot iki kasusnya karo Redmi Note 9 ya. Jadi serupa tapi tak sama rupanya. Atau memang serupa ya. Oke, ya alhamdulillah ya, dengan ya itulah ya. Makanya tidak salah juga bahwasanya pepatah bilang pengalaman itu adalah guru yang paling bijaksana ya. Jadi seperti ini ya. Orang yang pintar belum tentu bisa. Tapi kalau orang yang terbiasa kadang ya bisaan. Cari wong Indramayu nih sih ya, cari wong Indramayu, wong Cirebon siapa wongnya sih bisaan bae. Ya tapi kesimpulannya alhamdulillah ya, untuk kasusnya HP Redmi 9 juga ini, dengan kasus ini tuh ternyata letak permasalahannya ada di bagian IC sinyal, yaitu IC RF atau IC PA, dan itu pun mungkin bervariasi ya. Ada yang hanya sekedar kita rehot, atau juga hanya sekedar kita reball, atau mungkin bisa juga sampai ada yang harus diganti. Tapi kesimpulannya sih kasusnya ternyata masih tidak jauh-jauh dari IC sinyal ya. Dan kebetulan untuk kali ini itu masih sebatas di rehot ya. Dan rehotnya juga tidak harus kita goyang-goyang, cukup dengan diangkat penutupnya. Sebenarnya sama aja ya dengan di rehot. Karena apa? Untuk temperatur pengangkatannya ini kan over ya. Yang biasa kita gunakan itu cukup di 350 temperaturnya, ini kan sampai tadi saya setting itu di 380. Mungkin karena over ya, panasnya sudah tinggi, jadi ya sudah terkena dampak panas itu. Jadi bukan berarti cukup diangkat ininya aja ya. Misalkan dicongkel terus normal. Tapi ya kalau saya belum pernah membuktikan ya, kalau misalkan ini hanya sekedar dicongkel kemudian normal, kebetulan belum pernah. Karena rawan juga ya kalau sekedar dicongkel, ini kencang loh, rapat dan kencang. Ya mengkhawatirkan putus jalur ya kalau dicongkel. Oke sobat semua, tapi masih ada satu lagi yang perlu kita tes, yaitu bagian sinyal ya. Karena kan IC PA itu kan kawasan buat sinyal ya, kawasan sinyal. Jadi kita akan tes sinyalnya normal atau tidak ya. Jangan senang dulu, baterai ini juga baterai yang tadi saya katakan masih bisa dipakai ya untuk bagian baterai.
sekalipun mungkin emang dari fisik agak sedikit melembung ini, tapi ya alhamdulillahirobbil alamin. Kita akan coba rapikan saja ya sekalian, karena untuk bagian penguat sinyal ada di bagian backdoor ya. Oke sobat, handphonenya sudah rapi ya, dan sudah kita taruh kartu ini. Kita akan cek bagian sinyalnya, apakah sinyalnya normal. Oh tadi ada polanya ya, ada passwordnya, saya lupa lagi. Ini saya sering lupa menanyakan pola atau password ini ke konsumen. Dan handphonenya masih normal ya, kita tunggu saja loadingnya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wasyukrulillah. Handphonenya masih normal. Kita akan lihat bagian sinyalnya ya, apakah sinyalnya terganggu atau tidak. Dan wow, istimewa ya sobat, lihat sendiri ya, sinyalnya tidak terganggu ya. Berarti untuk kasus Redmi 9 ini ternyata masih satu keturunan ya. Satu prank ini dengan Redmi Note 9 ini, jebakan Batman. Ya alhamdulillah sinyalnya juga tidak terganggu ya, sekalipun permasalahan ada di bagian sinyal ya. Oke, alhamdulillah. Ini kebetulan ada passwordnya, dan barusan saya WA tidak dibaca ya. Mungkin karena ini udah malam, bukan malam ya, ini pagi kali. Saya bikin konten ini jam berapa ini, jam 1 lewat. Tapi ya kalau sudah seperti ini bisa kita pastikan sinyalnya normal ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Tidak pernah bosan-bosan ya saya ucapkan terima kasih banyak dengan semua support dan doanya sobat-sobat semua ya, yang telah membantu channel MTC ini. Dan mohon saran dan kritiknya apabila ada kekeliruan ya, karena kita juga tidak terlepas ya dari sebuah kesalahan maupun kekurangan ya, tidak ada yang sempurna. Apalagi kita ini hanya sekedar sharing ya, belajar bersama dalam sosial media ini ya. Salam sejahtera, salam sukses dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.